Tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita bahas beberapa manfaat madu untuk kesehatan dulu ya. Manfaat madu untuk kesehatan dan kecantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Pada video kali ini aku mau berbagi tentang manfaat madu bagi kesehatan yang jarang diketahui serta resiko mengkonsumsi madu. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Subscribe ya, karena subscribe itu gratis kan? Oke? Sip. Madu, nah kamu pasti sering banget kan mendengarnya, bahkan mungkin kamu udah mengkonsumsinya. Alasannya bisa beragam ya, bisa karena rasanya yang manis dan lezat, atau mungkin alasan lainnya. Namun, apakah kamu tahu bagaimana sebenarnya madu dihasilkan? Madu dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga atau tetes manis oleh lebah pada bagian tanaman tertentu. Kemudian, lebah mengumpulkan nektar atau tetes manis tersebut dan memprosesnya di dalam tubuh mereka dengan enzim-enzim khusus tertentu sebelum menyimpannya di dalam sarang lebah. Madu memiliki rasa, aroma, dan warna yang berbeda-beda, tergantung pada jenis tanaman tempat lebah mengumpulkan nektar. Selain enak, ternyata madu juga memiliki manfaat kesehatan yang baik untuk tubuh. Kenapa begitu? Iya, karena madu mengandung gula-gula alami seperti glukosa, fruktosa, vitamin, mineral, antioksidan, serta memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi. Oleh karena itu, madu sering digunakan sebagai bahan dalam pengobatan tradisional dan mengatasi berbagai masalah. Bahkan untuk era sekarang ini, madu udah masuk dan digunakan dalam industri kosmetik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita bahas beberapa manfaat madu untuk kesehatan dulu ya. Manfaat madu untuk kesehatan dan kecantikan. Pertama, mengatasi batuk dan pilek. Nah, selama ini, apakah kamu tahu nih, kalau madu ternyata bisa digunakan sebagai bantuan alami untuk mengatasi batuk dan pilek? Yaps, betul sekali. Madu telah terbukti memiliki sifat-sifat antiinflamasi dan antibakteri yang dapat membantu meredakan batuk dan pilek. Ketika kamu nih mengalami batuk atau pilek, tenggorokanmu kan menjadi sangat sakit dan teriritasi. Nah, madu ini dapat membantu membentuk lapisan pelindung di tenggorokan, sehingga meredakan rasa sakit dan iritasi yang disebabkan oleh batuk dan pilek yang kamu derita. Selain itu nih, kandungan antioksidan dalam madu juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuhmu dapat lebih mudah melawan infeksi dan melawan pilek dengan lebih efektif. Jadi, nah kalau kamu lagi batuk dan pilek, nggak ada salahnya nih, kamu coba deh campurkan 1 sendok madu ke dalam segelas air hangat, atau mungkin teh herbal untuk membantu meredakan gejala batuk dan pilek. Manfaat kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tahukah kamu, bahwa madu itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Madu, seperti yang kita tahu kan dia mengandung antioksidan dan senyawa antiinflamasi yang dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Antioksidan dalam madu, seperti polifenol dan flavonoid itu, dapat membantu melawan radikal bebas dan mengurangi inflamasi dalam tubuh. Selain itu, madu juga mengandung senyawa antibakteri dan antiviral yang dapat membantu melawan infeksi dalam tubuh. Nah, seperti yang kita bahas tadi kan, ketika kamu terkena flu atau pilek, madu itu bisa sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi gejala sakit tenggorokan maupun hidung tersumbat dan membantu tubuhmu lebih cepat lagi dalam melawan infeksi secara lebih efektif. Jadi, nggak ada salahnya nih, kamu coba deh nambahin madu pada makanan dan minuman sehari-hari untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuhmu dan membantu melindungi tubuhmu dari infeksi. Namun, perlu kamu ingat ya, penggunaan madu sebagai obat itu harus selalu berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Terutama nih, jika kamu saat ini sedang mengalami kondisi medis khusus atau kamu sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Manfaat ketiga, meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. Buat kamu nih yang sering mengalami masalah dengan pencernaan, tidak ada salahnya deh kamu coba mengkonsumsi madu. Kenapa? Karena madu dapat membantu mengurangi peradangan pada saluran pencernaan dan meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Hal ini bisa membantu mencegah gangguan pencernaan seperti diare, sembelit, dan seperti sindrom iritasi usus. Selain itu, madu juga dapat membantu memperbaiki fungsi saluran pencernaan kita nih, dengan cara melindungi sel-sel usus dari bakteri dan virus berbahaya, serta mencegah kerusakan pada sel-sel saluran pencernaan. Dengan mengkonsumsi madu secara teratur, kamu udah bisa banget nih menjaga kesehatan saluran pencernaan dengan lebih baik. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, ingat bahwa tidak semua jenis madu itu cocok dikonsumsi dalam jumlah besar dan tanpa batas. Selalu konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengkonsumsi madu.
hal ini kamu lakukan tentunya untuk mendapatkan manfaat terbaik dari madu. Manfaat kelima, manfaat kelima mengatasi insomnia. Ayo, sini nih, siapa yang suka mengalami masalah insomnia? Atau kamu susah tidur? Kamu ya? Nah, kalau kamu mengalami masalah insomnia, sepertinya kamu harus deh mencoba mengkonsumsi madu. Karena madu mengandung zat aktif seperti triptofan dan serotonin yang dapat membantu merangsang produksi hormon melatonin di dalam tubuh kita nih. Jadi, hormon melatonin inilah yang berperan dalam mengatur siklus tidur dan membantu kita tidur lebih nyenyak. Selain itu, madu juga diketahui ternyata dia bisa menenangkan sistem saraf dan mengurangi stres yang bisa membantu kita lebih rileks ya, merelaksasikan diri dan tertidur dengan lebih nyenyak seperti seorang bayi. Manfaat keenam, membantu penyembuhan luka. Nah, kamu gak nyangka kan kalau manfaat keenam dari madu ternyata bisa banget nih digunakan untuk menyembuhkan luka. Hal ini karena berhubungan dengan sifat antibakteri dan antiinflamasi yang dimiliki oleh madu. Madu bisa membantu loh mencegah infeksi pada luka dan membantu mempercepat proses penyembuhan karena kandungan enzim dan senyawa kimia yang terdapat di dalamnya. Oh iya, selain itu ternyata madu juga bisa mengurangi peradangan pada kulit dan membentuk lebih cepat pembentukan jaringan baru pada luka. Oke, buat cara penggunaannya, kamu cukup mengoleskan madu pada luka ya. Kamu oles pada goresan ringan pada kulit. Namun sebelumnya kamu pastikan dulu, ya jangan langsung diolesin. Kamu pastikan dulu membersihkan kulit yang terluka ya. Pastikan dulu untuk membersihkan kulit yang terluka. Dan pastikan madu yang kamu gunakan adalah madu murni serta steril. Oh iya, lakukan dengan hati-hati dan jangan terlalu mengoleskan madu pada luka. Jangan terlalu mengoleskan madu terlalu banyak pada luka ya, karena dia bisa memicu pertumbuhan bakteri. Manfaat ketujuh, meningkatkan kesehatan kulit. Nah, ini cocok banget nih buat para ladies sekalian yang mau kulitnya kelihatan segar, lembut, dan kenyal. Madu dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan kulit. Hal ini karena madu mengandung senyawa-senyawa yang dapat membantu memperbaiki tekstur kulit dan membantu mengurangi inflamasi dan infeksi pada kulit, serta meningkatkan hidrasi. Hidrasi maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini nih. Hidrasi itu berhubungan sama kadar air dalam kulit kita. Nah, madu ini dia bisa membuat kulit kita itu terasa lebih lembab dan sehat. Oke, buat cara penggunaannya gimana? Kamu catat ya. Cara penggunaannya cukup mudah. Kamu tinggal campurkan madu dengan bahan-bahan alami seperti yogurt, oatmeal, ataupun tepung beras dan kamu jadikan masker wajah alami. Nah, si masker ini kamu oleskan pada wajah dan biarkan selama beberapa menit sebelum dibilas dengan air bersih. Penggunaan secara teratur, ingat ya, teratur. Dapat membantu meningkatkan kesehatan kulit secara keseluruhan. Selain itu, buat kamu para ladies, seperti yang kita bahas tadi, madu dapat digunakan sebagai pelembab kulit alami. Caranya adalah dengan mengoleskan madu pada kulit dan membiarkannya selama beberapa menit sebelum dibilas dengan air bersih. Ya, hal ini dapat membantu menjaga kelembaban kulit dan menjadikan kulit terlihat lebih lembut dan sehat. Itu buat kamu yang gak mau ribet ya, bikin masker. Kedelapan, mengatasi risiko penyakit jantung. Ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh universitas, misalnya Cambridge University, Washington University, dan Arizona University di Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa madu dapat membantu mengurangi faktor risiko penyakit jantung dan meningkatkan kesehatan jantung. Salah satu penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 ternyata melaporkan bahwa konsumsi madu selama 12 minggu itu bisa meningkatkan kadar kolesterol baik, kalau kata mereka HDL atau high density lipoprotein, dan menurunkan trigliserida dan pada orang yang menderita diabetes tipe 2. Itu hasil penelitiannya ya. Selain itu, beberapa studi juga menunjukkan bahwa senyawa-senyawa antioksidan yang terkandung dalam madu dapat melindungi jantung dari kerusakan akibat radikal bebas dan peradangan. Oke, nah barusan kita udah ngebahas segudang manfaat madu untuk kesehatan dan kecantikan. Nah sekarang gimana nih kalau resiko penggunaan madu secara berlebihan? Nah, madu ternyata memiliki banyak sekali resiko ya bila digunakan secara berlebihan atau pada orang yang alergi atau usia yang tidak tepat. Nah, yang pertama resikonya apa aja tuh? Yang pertama itu bisa menaikkan berat badan. Ingat, madu kan mengandung gula alami yang tinggi. Sehingga jika kamu konsumsi secara berlebihan udah pasti banget ya, berat badan kamu bakalan naik ya. Kedua, karies gigi. Kamu gak lupa kan soal kandungan gula yang tinggi pada madu? Mengkonsumsi madu secara berlebihan udah jelas nih bisa menimbulkan karies gigi. Ketiga, risiko infeksi bakteri.
Meskipun madu memiliki antibakteri, konsumsi madu secara berlebihan dapat meningkatkan risiko infeksi bakteri. Diingat ya, khususnya bagi orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Keempat, gangguan pencernaan. Nih, kalau kamu konsumsi madu dalam jumlah yang banyak dan ini udah bisa banget menyebabkan sakit atau gangguan pencernaan. Sakitnya apa aja, bisa kembung, bisa sakit perut, bisa diare ya. Kelima, reaksi alergi. Nah, beberapa orang yang mengalami reaksi alergi terhadap madu, kalau nekat coba mengkonsumsi madu udah jelas bakalan alergi. Keenam, jika kamu mengonsumsi atau memberikan madu pada bayi di bawah 1 tahun, menurut American Academy of Pediatrics akan menyebabkan bayi terkena botulisme. Botulisme itu adalah sejenis keracunan makanan ya yang disebabkan oleh toksin yang diproduksi oleh bakteri yang bernama Clostridium botulinum ya yang terdapat di lingkungan. Nah, bakteri ini bisa tumbuh dan berkembang biak pada lingkungan yang tidak memiliki oksigen. Kamu ingat kan ketika kamu beli madu, pasti dia dikemas di ruangan yang rapat. Nah, bayi di bawah 1 tahun itu nggak punya, dia sistem kekebalan tubuhnya belum punya sistem kekebalan yang tubuh untuk buat melawan bakteri tersebut, sehingga udah jelas dia bakalan terkena botulisme. Oke, dari pembahasan kita tadi soal segudang manfaat madu yang jarang diketahui orang dan risiko mengkonsumsi madu ya, kalau kamu konsumsi secara berlebihan dan barbar ya, akan menimbulkan dampak kesehatan yang serius. Jadi apapun yang kamu konsumsi gunakan secara teratur, tepat, sesuai takaran. Malahan bakalan lebih bagus lagi nih kalau kamu sebelum mengkonsumsi madu, kamu konsultasi dulu ke dokter atau pakar gizi terlebih dahulu. Oke, itu saja untuk video kali ini. Baik, kalau kamu suka video ini, dislike aja kalau kamu nggak suka. Terima kasih sudah menonton. Tetap sehat, tetap belajar, dan tetap jadi manusia yang bermanfaat. See you later, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.